Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Teguh Pasma Henry dengan NIM F1C21928. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya ambil, yaitu tentang pembahasannya. Di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta Terapan. Adapun judul yang saya ambil dari jurnal yaitu analisis pengaruh kompetensi dan kepuasan kinerja karyawan dengan metode SEM. Di sini pendahuluannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan pengaruh antara variabel kompetensi terhadap kinerja karyawan, variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, serta variabel kompetensi dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari tujuan tersebut, penelitian ini mencoba mencari solusi yang terdapat di perusahaan akibat adanya ketidakselarasan antara karyawan dan atasan perusahaan, sehingga diharapkan solusi optimal untuk dapat meningkatkan kerja. Di sini metode penelitiannya itu untuk menyelesaikan permasalahan dan penelitian ini digunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antar variabel-variabel teramati atau observasi variabel dengan variabel-variabel laten melalui indikator-indikatornya sebagai sebuah unit. Tidak seperti regresi pada umumnya, pendekatannya dilakukan sedikit demi sedikit dan hanya bisa menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel teramati saja. Di sini berikut merupakan langkah-langkah pengolahan data menggunakan SEM. Yang pertama yaitu pengembangan model berbasis teori. Di sini penjelasannya yaitu dalam langkah pengembangan model teoritis, hal yang harus dilakukan adalah melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telah pustaka guna mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi status variabel seperti penentuan variabel laten eksogen, variabel laten endogen, indikator untuk laten eksogen dan indikator untuk laten endogen, beserta nilai-nilai parameter yang akan dicari. Yang kedua yaitu pengembangan jalur diagram. Di sini model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan dalam sebuah diagram yang akan memudahkan untuk melihat hubungan kausalitas yang ingin diuji. Yang ketiga yaitu konversi menjadi persamaan struktural. Dari persamaan yang diperoleh dari diagram, maka dapat disusun hubungan struktural dari variabel yang dilanjutkan dengan membuat persamaan matematis. Yang keempat yaitu matriks input dan teknik estimasi. Penjelasan yaitu matriks input yang digunakan sebagai input adalah matriks kovarian. Dalam menguji hubungan kausalitas, maka matriks kovarian yang diambil sebagai input untuk operasi SEM. Karena jumlah sampel yang digunakan adalah lebih dari 100, maka teknik estimasi yang akan digunakan adalah maksimum likelihood estimation metode karena memenuhi kriteria yang dibentuk. Tekniknya dilakukan secara bertahap, yakni estimasi model dengan teknik confirmatory factor analysis atau CFA dan structural equation model. Yang kelima yaitu identifikasi model struktural, yaitu analisis awalnya harus dilakukan untuk memastikan tidak terdapat offending estimator atau nilai-nilai yang melebihi batas yang dapat diterima, dan hasil estimasi di tingkat pertama CFA yaitu offending estimator selama adanya negatif error variance, adanya nilai standar error yang besar untuk satu atau lebih koefisien 0,9 dan ketidakmampuan program untuk dapat mengolah informasi matriks. Yang keenam yaitu evaluasi model estimasi. Di sini terdapat 3 yaitu kecocokan seluruh model, yang kedua kecocokan model pengukuran, yang ketiga kecocokan model struktural. Yang ketujuh yaitu interpretasi dan modifikasi model. Ketika model sudah dinyatakan diterima, maka dapat dipertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki model yang telah disusun. Modifikasi dari model awal harus didukung oleh teori yang kuat. Tidak boleh ada modifikasi model tanpa adanya dukungan teori yang kuat. Yang selanjutnya di sini adalah diagram full SEM sebelum dimodifikasi. Yang sebelah kiri sini, yang sebelah kanan ini diagram full SEM setelah dimodifikasi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis dari diagram yang sebelumnya. Di sini analisis variabel kompetensi, yaitu muatan faktor tinggi ada pada indikator K07 dan K06 dengan masing-masing nilai muatan faktor sebesar 0,71 dan 0,70. Nilai muatan faktor ini dapat diartikan bahwa kedua indikator inilah yang paling berpengaruh terhadap variabel kompetensi. Apabila indikator K07 dan K06 meningkat, maka kompetensi karyawan juga dapat meningkat.
Begitu pula sebaliknya. Faktor pemahaman tahapan penyelesaian pekerjaan di perusahaan ini cukup baik, karena setiap karyawan baru yang masih belajar selalu mendapatkan dukungan dari karyawan yang telah lama bekerja dalam hal memberi arahan tentang pekerjaannya, sehingga proses pemahaman akan pekerjaan menjadi lebih cepat. Dalam pencapaian ini, perusahaan juga sering mengadakan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, analisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Kompetensi karyawan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Variabel kompetensi memiliki nilai positif loading factor sebesar 0,38. Kompetensi memiliki pengaruh yang terbesar terhadap kinerja karyawan di PT XYZ dibandingkan dengan variabel kepuasan kerja. Besarnya nilai loading factor tersebut mengartikan bahwa kompetensi adalah variabel yang harus menjadi pertimbangan utama oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi atau meningkatkan kinerja karyawan. Apabila kompetensi mengalami kenaikan, maka tingkat kinerja PT XYZ juga mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, analisis variabel kepuasan kerja. Dapat dilihat bahwa dari 12 indikator pada variabel kepuasan kerja ini terdapat nilai muatan faktor masing-masing indikator. Muatan faktor tertinggi ada pada indikator KK4, KK2, dan KK7 dengan masing-masing nilai muatan faktor sebesar 0,82 dan 0,79. Nilai muatan faktor ini dapat dikatakan bahwa ketiga indikator inilah yang paling berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja. Apabila indikator KK4 dan KK2 meningkat, maka kepuasan kerja karyawan juga dapat meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya, analisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, yaitu variabel kepuasan kerja memiliki nilai loading factor sebesar 0,07. Variabel kepuasan kerja ini memiliki pengaruh paling kecil terhadap kinerja karyawan di PT XYZ dibandingkan dengan variabel kompetensi. Secara umum, kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang dirasakan dan dialami karyawan dalam kerja yang dipengaruhi oleh kesesuaian antara sistem dan lingkungan kerja, menyangkut berbagai aturan, prosedur, standar operasi, dan berbagai hal yang memenuhi pencapaian hasil. Selanjutnya, analisis variabel kinerja. Muatan faktor tinggi ada pada indikator K13 dan K14 dengan masing-masing nilai muatan faktor sebesar 0,82 dan 0,70. Nilai muatan faktor ini dapat diartikan bahwa kedua indikator inilah yang paling berpengaruh terhadap variabel kinerja. Apabila indikator K13 dan K14-nya, maka kinerja karyawan juga dapat meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya yaitu kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT XYZ dengan nilai loading faktor sebesar 0,38. Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kerja karyawan di PT XYZ dengan nilai loading faktor sebesar 0,07. Kompetensi dan kepuasan kerja secara bersama memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT XYZ dengan nilai R-square sebesar 0,16. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan isi dari jurnal yang saya ambil inti-intinya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.